Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, keamanan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Pada kesempatan siang ini kita kembali bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya, salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Ibnul Jauzi masih berbicara seputar talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa di antara talbis iblis terhadap orang-orang zuhud adalah memalingkan mereka dari ilmu dengan dalih sibuk untuk merealisasikan kezuhudan, yaitu mereka meninggalkan ilmu yang mereka kira itu bertentangan dengan kezuhudan. Mereka meyakini ataupun beranggapan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan segala perkara yang mubah. Lalu mereka meninggalkan makanan-makanan yang halal, menyiksa diri dengan memakai pakaian kulit yang kasar, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia secara mutlak. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa semua itu bukanlah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula ajaran para tabi'in, sahabat dan tabi'in. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan daging dan menyukainya. Menyukai yang manis-manis, suka menyegarkan diri dengan minuman yang dingin, dan berbagai makanan-makanan lainnya yang dimakan oleh manusia. Nabi juga menikahi wanita, dan Nabi berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Ada dua perkara dari perkara dunia yang menyenangkanku, yaitu memiliki istri dan wangi-wangian. Demikian Nabi juga menikmati kehidupan dunia, karena memang perhiasan dunia ini diciptakan
Salah satunya adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka hukum asal dari perhiasan dunia adalah mubah, boleh dinikmati, kecuali yang diharamkan. Kebalikannya orang-orang zuhud ini yang diselewengkan pahamnya oleh iblis, menganggap itu adalah perkara yang harus dijauhi. Lalu mereka memilih untuk menyiksa diri. Dan mereka beranggapan itulah zuhud. Tanpa itu, zuhud tidak bisa direalisasikan. Ya, maka di antara mereka ada yang meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia secara mutlak. Ya, bahkan meninggalkan menikah, mengebiri diri, meninggalkan makanan-makanan yang lezat, memakai pakaian-pakaian yang kasar. Tentunya ini sama sekali tidak melambangkan kezuhudan. Ya, seperti yang suatu hari ada seorang laki-laki berkata, aku tidak akan makan khabis. Maka mendengar perkataan itu Al-Hasanul Basri mengatakan, membantahnya dengan mengatakan, dia orang yang bodoh, jahil. Apa dia mampu mensyukuri nikmat air dingin? Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan itu semua bagi hamba-hambanya yang beriman, maka Allah suka kita untuk menunjukkan athar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, dan itu tidak bertentangan dengan kezuhudan seperti anggapan sebagian orang. Kemudian talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud berikutnya adalah, ini talbis iblis yang sering dilancarkan kepada ahli ibadah yang zuhud, yaitu riya yang samar. Ya, riya yang samar. Riya ada yang nyata, ya, yang terang-terangan dan mudah untuk diketahui dan disadari oleh orang yang paham agama. Ya, contoh riya yang nyata adalah memperlihatkan badan yang kurus, muka yang pucat, rambut acak-acakan, sehingga dia ingin memberikan kesan, menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang zuhud. Begitu pula dengan melirihkan suara untuk menampakkan kekhusyukan hati, mengerjakan sholat karena ingin dilihat orang lain, memberi sedekah dengan motif memperoleh sanjungan seseorang. Ini semua termasuk riya yang nyata, bukan riya yang samar. Ya, seperti sebagian orang, dia sengaja menampakkan hal-hal yang membuat orang lain prihatin, ya, untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang zuhud, saya adalah orang yang wara'. Nah, ini sebenarnya riya yang nyata kalau tujuannya seperti itu, ya. Nah, di sini kita akan membicarakan riya yang samar. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang niat, pentingnya niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Pertama, harus ikhlas. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Diberi pahala atau tidak tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, dia dapat pahala. Kalau tidak ikhlas, dia tidak dapat pahala apa-apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini menunjukkan bahwa tingkat keikhlasan itu berbeda-beda antara satu keikhlasan dengan keikhlasan yang lain. Maka setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan kadar niatnya, yaitu kadar keikhlasannya. Walaupun sama-sama ikhlas, tapi berbeda antara satu keikhlasan dengan keikhlasan yang lain. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tugas kita pertama adalah mengikhlaskan niat. Tugas kita kedua adalah terus meningkatkan kadar keikhlasan kita, tingkat keikhlasan kita.
Nah, kita tahu bahwasanya salah satu di antara syarat diterimanya sebuah amal adalah keikhlasan. Lawannya adalah riya. Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwa in akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya yang perkara yang aku takutkan daripada atas kamu ya, bahkan lebih aku takutkan dari fitnah Dajjal adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Ya, Nabi menjelaskan yaitu riya. Yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seseorang berdiri mengerjakan salat, lalu dia membaguskan salatnya. Misalnya dia perlama salatnya, dia perpanjang salatnya, dia tunjukkan seolah-olah khusyuk karena dia tahu sedang dilihat. Sementara kalau tidak dilihat orang, tidak sepanjang itu, tidak selama itu, dan tidak sekhusyuk itu, ya maka ini adalah syirik yang tersembunyi. Ya, maka niat merupakan salah satu perkara yang harus kita pastikan sebelum kita beramal. Ya, jangan kita berikan ruang atau tempat bagi selain Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nabi mengingatkan kepada kita, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya, yaitu amalan riyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi balasan atas amal riyaknya itu. Maka salah satu tipu daya iblis terhadap orang-orang yang zuhud ini adalah di dalam niat, ya, di dalam ibadah, yang menyeret mereka kepada bentuk-bentuk asyirkul al-khafi, syirik yang samar ataupun riya yang samar. Saat seseorang mengerjakan suatu amalan yang bukan karena Allah, maka tentunya amalan itu Allah perintahkan dia untuk mencari dan meminta balasan kepada orang yang karenanya dia beramal. Itu pada hari kiamat nanti. Maka Malik bin Dinar berkata, katakanlah kepada orang yang belum jujur, yaitu terhadap hatinya, yaitu niatnya belum lurus, hatinya belum jujur. Jangan pernah lelah untuk berusaha jujur, yaitu jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, patah arang untuk memperbaiki niat. Karena ini adalah perkara yang paling susah untuk kita perbaiki. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan, ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang lebih sulit aku perbaiki, ya, aku sembuhkan selain daripada niat. Riya termasuk salah satu penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan, apalagi sudah menjadi kebiasaan. Ada sebagian orang kebiasaannya riya, dia tidak beramal kecuali riya. Ya, mulai dari riya yang kecil-kecil sampai riya biqadrin kabir, riya dengan kadar yang besar. Yang mana dia beramal itu semata-mata untuk dunia, untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah demikian. Maka orang mukmin yang sejati tidak memaksudkan, meniatkan amalannya, melainkan kecuali untuk Allah semata. Dia lakukan itu lillah. Dan dia berusaha, ini orang mukmin, untuk terus meningkatkan kadar keikhlasannya. Dari satu amal, kemudian kepada amal berikutnya. Salatnya, puasanya, zikir, doanya, dan semua ibadah-ibadah yang dia kerjakan, dia berusaha untuk terus meningkatkan kadar keikhlasan di dalamnya.
Hanya saja tatkala amalannya tertutupi atau tersusupi riya yang samar, maka disinilah ya hati itu akan memudar cahayanya, ya akan menjadi buram. Dan apabila itu menjadi satu kebiasaan, maka orang itu akan sulit lepas dari penyakit riya ini. Jadi riya itu adalah penyakit hati yang menyerang seseorang, yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh orang yang mengamalkannya. Ya, dinukil dari Yasar, dia berkata, Yusuf bin Asbad menasihatiku. Belajarlah, ia mengatakan, belajarlah untuk mengetahui mana amalan yang sahih dan yang tidak sahih. Karena aku sudah mempelajarinya sejak 22 tahun silam. Ya. Dan inti belajar adalah itu. Yusuf bin Asbad menuntut ilmu 22 tahun. Fokusnya apa? Untuk mengetahui, milih mana amalan yang sahih dan mana amalan yang tidak sahih. Ya, belajar ikhlas dan belajar agar setiap amal itu sesuai dengan sunnah. Dan beliau lakukan itu selama 22 tahun. Ya, beliau mengatakan, aku pelajari itu sejak 22 tahun yang silam. Itu fokus seorang penuntut ilmu. Tujuan utama kita, salah satu tujuan utama kita menuntut ilmu adalah untuk mengetahui mana amalan yang sahih dan mana yang tidak sahih. Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalnya, as-sahhuha. Ya, yang paling sahih. Akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan paling tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua ibadah amal yang kita lakukan, salat kita misalnya. Ya. Maka kita harus belajar bagaimana kita mengikhlaskan niat ketika mengerjakan salat. Orang yang membiasakan mengerjakan salat dengan khusyuk, maka dia akan khusyuk. Baik dia salat sendirian maupun di tengah keramaian. Ya, itu tidak sepi ataupun ramai, itu tidak mempengaruhi amalnya. Dilihat atau tidak dilihat itu tidak mempengaruhi amalnya karena dia sudah membiasakan itu. Ya, sebagian orang ada yang berbeda. Ketika sendiri dia melakukan satu jenis amal, ketika di tengah keramaian, maka jenis amal itu jadi berbeda. Walaupun amalnya sama, yaitu sama-sama sholat. Sendiri, mungkin sholat 2 rakaat dalam 2 menit. Ketika di masjid, orang-orang melihat 2 rakaat mungkin lebih dari 5 menit. Ya, yang jadi pertanyaan, 3 menit tambahan. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang melihatnya di masjid. Di rumah, biasanya dia 2 rakaat itu 2 menit, gak sampai 2 menit mungkin selesai. Mungkin kurang tumakninah, juga mungkin kurang khusyuk. Ya. Nah, tiba-tiba mendadak khusyuk di masjid. Ya, mendadak bertambah durasi sholatnya. Yang biasanya 2 menit jadi 5 menit. Ya, nah 3 menit tambahan itu jelas ya untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia sholat 2 menit di masjid, dia akan bergumam dalam hatinya, apa kata orang? Orang-orang melihat, ya, apa kata jemaah jika saya sholat cuma 2 menit. Ya. Nah demikian. Sementara dia mungkin dikenal sebagai jemaah masjid.
ya, apalagi dia punya kedudukan di masjid misalnya sebagai anggota BKM atau malu mungkin kalau dia sholat cuma 2 menit. Ya sementara di rumah ya memang seperti itu, 2 rakaat tuntas dalam 2 menit. Ya, nah demikian. Maka belajarlah untuk ikhlas. Ya, nah ini adalah perkara yang sangat samar karena dia adalah amalan hati. Ya, amalan hati itu sebagaimana hati dalam bahasa Arab itu qalbu, yaitu suatu yang mudah untuk berbolak-balik, ya, yataqallabu, selalu berbolak-balik, kadang begini, kadang begitu, dia tidak ada di dalam satu warna, banyak warna di situ, dia tidak dalam satu kondisi, ada banyak kondisi di situ, maka ini perlu dilatih. Orang yang terus melatih hatinya untuk ikhlas, maka dia akan diberi keikhlasan. Ya, maka ikhlas juga perlu dilatih. Hati perlu latihan. Seperti yang kita bahas di dalam kajian yang lain, ya, dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, bahwa masalah menahan amarah aja itu tergantung dengan kondisi hati. Kalau hati kita ada penyakit, maka susah untuk melakukan amal yang namanya menahan amarah. Ya demikian juga hati di dalam keikhlasan. Kalau hati itu sakit, berpenyakit, maka susah untuk ikhlas. Dan di antaranya adalah melatih hati itu. Hati yang dilatih untuk menahan amarah, maka dia mudah untuk menahan marah. Hati yang tidak dilatih untuk menahan amarah, maka menahan amarah itu adalah perkara yang sangat berat, bahkan mungkin mustahil. Demikian juga di dalam bab ikhlas. Hati yang dilatih untuk ikhlas, maka dia mudah dibawa kepada ikhlas. Hati yang tidak dilatih untuk ikhlas, maka ikhlas itu perkara yang berat. Sehingga riya itu menjadi sebuah kebiasaan. Biasanya riya begitu. Maka setiap amal kalau nggak ada unsur riya-nya nggak sah begitu. Karena dia sudah membiasakan diri dengan riya. Nah ini penyakit hati ya. Maka kita perlu ya melatih diri untuk ikhlas. Maka Yusuf bin Asbat tadi mengatakan 22 tahun ia belajar ikhlas. Selain belajar untuk agar amalnya itu tepat sesuai dengan sunnah. Ya kita juga demikian ya, belajar terus supaya makin lama makin bagus amal kita. Makin sesuai, makin tepat dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Mungkin dulu kita mengamalkan satu amalan di dalam sholat, kita pandang, kita anggap itu sunnah. Tapi ternyata setelah belajar, ya sunnah tidak seperti itu. Maka kita revisi lagi, kita koreksi lagi, kita perbaiki. Nah demikian ya, terus belajar. Seorang itu akan meraih ya kesempurnaan, titik kesempurnaan, atau dia akan mendekati titik kesempurnaan dengan terus belajar. Ya, nah maka di sini coba perhatikan Yusuf bin Asbat belajar 22 tahun. Untuk apa? Untuk mengetahui mana amalan yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ini luar biasa. Ini menjadi pelajaran dan teladan bagi kita ya di dalam menuntut ilmu. Nah demikian. Ya, maka sebagian orang ya karena khawatir terjerumus dalam riya, ya, mereka meninggalkan amal. Ini salah satu bentuk riya juga yang samar, yaitu meninggalkan amal karena takut riya. Dia tidak sholat ke masjid, nanti saya riya. Nah ini riya yang tersembunyi, riya yang samar, yaitu meninggalkan amal karena takut riya. Ya, dia tinggalkan amal karena takut riya. Ya, nah sebenarnya dia telah melakukan riya yang tersembunyi. Ya, dia tidak ke masjid karena takut dilihat orang. Lalu dia sholat di rumah. Dia telah menunjukkan amalnya kepada setan yang menginginkan dia tidak ke masjid. Ya, nah inilah riya yang sangat samar ya. Sebagian orang meninggalkan amal karena takut riya. Padahal dia wajib melakukan atau mengerjakan amal tersebut. Nah demikian. Dan
Sebagian orang, ya, yang lainnya kata beliau di sini Ibnu Jauzi, khawatir terjerumus pada riya. Ya. Maka mereka pun menutupi amal kebaikan dengan menampakkan kebalikannya. Nah, ini orang-orang saleh biasa dulu ya, para ulama salaf, menutupi amalan kebaikan dengan menampakkan kebalikannya. Bukan kebalikannya di sini maksudnya menampilkan amal-amal yang buruk, tidak. Tapi yang sesuatu yang tidak dikira bahwa dia seperti itu. Contohnya Ibnu Sirin. Beliau biasa ya bersenda gurau, tertawa, tersenyum pada siang hari. Ya, biasa, seperti biasa. Namun pada malam hari dia menghabiskan waktunya untuk menangis. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis ya, di 7 orang ya yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sendirian, seorang diri, hingga meneteslah air matanya. Itu pada malam hari seorang diri. Pada siang hari dia seperti manusia kebanyakannya pada umumnya. Ya berkomunikasi, bercanda, ya Nabi juga bercanda, ya tertawa, ya biasa seperti manusia biasanya. Namun pada malam hari tidak ada yang mengira dan menyangka bahwa beliau adalah seorang yang mudah menangis, ya menangis pada malam hari, dan itu tidak nampak ya pada siang harinya. Mereka tidak mengira bahwa itulah ya Muhammad bin Sirin pada malam hari, tidak seperti yang mereka kenal di siang hari. Ibrahim bin Adham ketika sedang sakit, maka di dekatnya terlihat makanan orang-orang sehat, seolah-olah beliau sehat. Nah, demikian. Ya, nah, Sufyan Ats-Tsauri ketika membaca mushaf, beliau ya menutupi isak tangisnya, sehingga seolah-olah orang yang sedang pilek atau sedang kena flu, padahal beliau menutupi tangisnya. Demikian ya, sebagian ulama salaf berusaha untuk menutupi ya keadaan mereka yang sebenarnya. Ya, nah demikian. Karena salah satu di antara indikasi ya keikhlasan adalah menutup amal atau menyembunyikan amal. Seperti orang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini juga termasuk salah satu orang yang dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dua di antaranya adalah orang yang ikhlas, yang tingkat keikhlasannya itu lebih daripada yang lain. Orang yang mengingat Allah seorang diri, orang yang bersedekah hingga tidak tahu orang-orang dekatnya, bahkan orang yang diberi tidak tahu bahwa dialah orang yang bersedekah. Ini menunjukkan kadar keikhlasan. Berzikir, semua orang berzikir. Ya, banyak orang-orang yang berzikir. Tapi zikir orang ini yang dinaungi Allah pada hari kiamat ini zikir yang tidak biasa. Ini zikir yang berbeda. Bedanya di mana? Zikir ini disembunyikan. Dia berzikir kepada Allah khalian, dzakarallah khalian. Khalian artinya nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang melihat, ya nggak ada orang yang mengetahui dia berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menangis. Ya zikir hingga menangis, dan tidak ada orang yang tahu dia menangis. Ya, jadi ini menunjukkan atau mengindikasikan ikhlas. Ya, hati nggak ada yang tahu apakah dia ikhlas walaupun seorang diri misalnya. Ya kita nggak tahu. Ikhlas urusan Allah dan orang tersebut. Ya, tidak ada yang tahu hati manusia, apa yang ada di dalamnya. Kita juga tidak bisa mengukur dalamnya hati manusia. Ya, yang tahu hanyalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi menyembunyikan amal itu merupakan indikasi adanya keikhlasan di situ. Ya, adanya keikhlasan, yaitu dia menyembunyikannya.
ya. Walaupun ya kita katakan kalau dia menampakkannya ya belum tentu juga nggak ikhlas, ya. Ya, sebagian orang menampakkan amal dan dia ikhlas. Tapi kadar ikhlasnya tidak seperti orang yang menutupinya. Demikian juga sedekah, semua orang sedekah. Banyak orang yang bersedekah. Kalau ada orang yang bersedekah terang-terangan, apakah kita bisa pastikan dia tidak ikhlas? Enggak. Kita tidak bisa mengklaim, wah kamu enggak ikhlas. Kenapa? Kamu sedekahnya terang-terangan. Ditulis lagi namanya. Ya. Fulan bin Fulan. Alamatnya lagi. Apakah itu pasti riya? Itu pasti tidak ikhlas? Tidak. Mungkin ikhlas. Cuma kadar ikhlasnya nggak sama dengan orang yang menyembunyikan. Maka balasannya pun dibedakan. Orang yang bersedekah terang-terangan, ikhlas, itu dapat pahala. Kecuali nggak ikhlas ya, itu sudah di luar pembicaraan. Ya, karena Allah tidak akan memberi balasan terhadap amal yang riya. Ya, nah orang yang menampakkan sedekahnya terang-terangan dan dia ikhlas, dia dapat balasan. Dia dapat pahala. Ya, minimal satu kebaikan itu dikali 10. Dia pasti dapat pahalanya. Tapi balasan orang yang memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dia menutupi amalnya, ini lebih besar lagi. Semacam ada kita kata pahala ataupun pemberian tambahan dari Allah Subhanahu wa taala di samping pahala sedekahnya. Ya, di samping pahala sedekahnya, di samping pahala zikirnya. Yaitu apa? Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semacam nilai plus ya, nilai tambah. Ya, tambahan pahala keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menunjukkan indikasi keikhlasan yang lebih. Ya, dengan menyembunyikan amal. Wallahu a'lam bishawab. Maka dahulu para salaf ya berusaha untuk menyembunyikan amal mereka sehingga tidak ada orang yang tahu. Ya, tidak ada orang yang tahu. Nah, demikian. Ya, Daud bin Abi Hind berpuasa selama 20 tahun. Ya, dan selama itu keluarganya sendiri tidak tahu itu bahwa dia berpuasa. Sudah 20 tahun bersama istri. Istri nggak tahu itu bahwa selama 20 tahun berumah tangga itu dia berpuasa. Ya, nah demikian. Nah, ini sebagaimana orang itu berusaha untuk menyembunyikan amal ya. Nah, demikian. Nabi juga mengatakan innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal khafiyyal ghani. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang bertakwa, at-taqi, al-khafi, yang tersembunyi, dan al-ghani, yaitu yang kaya hati. Ya, salah satu sifatnya adalah al-khafi, yaitu yang tersembunyi. Artinya dia tidak menunjukkan amalnya kepada orang lain. Karena dia berusaha untuk mengejar keikhlasan yang lebih tinggi. Karena dia ingin amal ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata, murni, tidak ada tujuan-tujuan lain di balik itu. Ya, nah itu cuma bisa terwujud jika kita menyembunyikan amal. Orang lain tidak tahu. Lalu siapa yang memberikan apresiasi, pujian, balasan? Tidak ada, karena orang lain tidak tahu. Manusia tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa dia memang mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, balasan nanti di akhirat bukan di dunia. Karena orang lain nggak tahu. Kalau orang lain tahu mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Minimal doa ya. Atau ya apresiasi ya atau hormat manusia kepadanya. Orang segan ya, kenapa? Karena dia dermawan kan begitu ya. Orang pun segan, wah ini bapak ini dermawan ini. Ya, nah kalau orang lain nggak tahu dia bersedekah, ya mungkin tidak ada apresiasi seperti itu, mungkin tidak ada penghormatan seperti itu, ya. Nah demikian. Mungkin orang menganggapnya biasa aja, seperti Daud bin Abi Hind berpuasa selama 20 tahun, ya selama itu keluarganya sendiri, istrinya tidak tahu itu. Mungkin dia dipandang suami yang biasa aja, kan begitu ya. Tidak seperti suami-suami yang lainnya yang rajin puasa. Karena istrinya nggak tahu dia puasa. Jadi tidak ada pujian dari siapapun, bahkan dari istrinya sendiri mungkin.
bahwa dia adalah orang yang rajin puasa. Ya, kalau dinampakkan belum tentu tidak ikhlas ya. Kita berpuasa, istri kita tahu, ya mungkin ikhlas juga, cuma nggak sama kadar keikhlasnya dengan kalau kita sembunyikan. Nah, kalau kita puasa, istri kita tahu, minimal kita dapat sanjungan lah, ini suami yang soleh, kan begitu ya. Panutan keluarga, macam-macam pujian mungkin, apresiasi, penghormatan yang kita dapatkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, dia tetap Daud bin Abi Hind ini dia tetap membawa makan siangnya makan siangnya ya, dia membawa makan siang disiapkan oleh istrinya ya ke pasar, tapi dia pergi ke pasar lalu menyedekahkannya kepada seseorang di tengah jalan. Ya. Nah, orang-orang pasar mengira dirinya sudah makan siang di rumah. Sedangkan keluarganya di rumah mengira dirinya sudah makan siang di pasar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah ya para ulama salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal mereka. Jadi bontot tetap dibawa ke pasar. Ya, keluarganya, istrinya mengira, wah ini si fulan ini ya, yaitu Daud bin Abi Hind ini makan di pasar ya. Orang-orang di pasar ketika dikasih makanannya ya, bontot yang dibawanya tadi, ya, bekal yang dibawanya tadi ya, mengira dia sudah makan di rumah, ini mungkin lebih dari yang di rumah dikasihkan ke pasar. Sehingga nggak ada yang tahu itu ya, baik orang yang di pasar maupun istrinya yang ada di rumah bahwa dia sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mereka berusaha untuk ya menyembunyikan amal ya, berusaha untuk menyembunyikan amal. Wallahu a'lam bishawab, yaitu untuk meraih tingkat keikhlasan yang lebih tinggi. Ya, untuk meraih tingkat keikhlasan yang lebih tinggi dan untuk mengikis penyakit riya itu ya. Suka pamer itu adalah awal petaka riya. Ya, hati itu lemah sebenarnya. Kalau kita membiasakan diri pamer, ya mungkin awal-awal tidak mempengaruhi niat kita, keikhlasan kita. Tapi lama-lama kalau nggak ada komentar, apresiasi, ya nggak disinggung orang, kayaknya nggak semangat beramal. Ya makin lama amalnya pun makin menyusut. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apresiasi apapun dari orang. Nah, ini musibah kebiasaan pamer. Ya, nah demikian. Jadi pamer yang berbahaya itu pamer akhirat gitu. Pamer amal-amal akhirat. Kalau pamer dunia ya paling kena penyakit sombong. Tapi kalau pamer amal akhirat, nah ini penyakit yang mengancam itu lebih besar, yaitu penyakit riya. Ya, yang bisa menyeretnya kepada riya wal iyadzubillah. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, bagaimana talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud di dalam niat ya, dalam keikhlasan ya mereka ya, menyeret mereka kepada ya baik itu riya yang nyata ataupun riya yang tersembunyi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita bersama buku ini, yaitu Talbis Iblis, dengan poin-poin berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.